Saudara, kalau minggu lalu kita berbicara tentang teologi hutang, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana orang Kristen itu memandang uang atau memperlakukan uang. Nah, saudara, ada dua bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, yaitu dalam Ibrani pasal 13, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, lalu kemudian ada dalam 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke ayat yang ke-10 ya. Ya, baik saudara, di dalam dunia ini sebetulnya kalau kita melihat hanya ada dua jenis orang. Tidak lebih, tidak kurang ya, hanya ada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang hidup untuk Tuhan. Yang kedua, orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita berkata orang hidup untuk dirinya sendiri, itu pasti selalu ada hubungannya dengan uang. Nah, orang semacam ini selalu melihat orang lain dari uangnya, ya, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ya. Jadi segala sesuatu dinilai dari hal itu. Saudara, kalau memberikan penghormatan kepada orang berdasarkan pakaian yang dia pakai, atau berdasarkan kendaraan yang dia pakai, atau berdasarkan rumahnya, atau berdasarkan gajinya, atau berdasarkan status sosialnya, atau status ekonominya, maka kita adalah orang-orang yang sebetulnya melihat segala sesuatu berdasarkan harta yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki, atau dalam hal ini uang. Jadi bertemu dan orang pun mikir-mikir, kira-kira keuntungan uang apa yang saya dapat dari pertemuan ini. Ketemu dengan siapa saja ya, seperti itu. Nah, saudara, semua orang, bahkan kalau saya boleh berkata, sebagian besar orang di dunia ini mempunyai pandangan seperti itu. Segala sesuatu ditentukan oleh uang. Cara kita menyekolahkan anak pun ternyata kadang-kadang seperti itu, saudara. Sebagai contoh, saudara, kita masing-masing anak-anak sudah diberi bakat lahir oleh Tuhan, dan bakat lahir ini nanti yang akan berhubungan dengan panggilan pekerjaan kita. Ya, saya secara tidak percuma Tuhan lahirkan saya dari anak seorang guru yang biasa mengajar, lalu kemudian bakat mengajar itu menurun kepada saya, saudara, dan memang bakat ini adalah bawaan sejak lahir ya. Nah, maka panggilan pekerjaan yang Tuhan berikan tidak jauh dari sana, dari khotbah, dari mengajar. Maka ketika saya masih muda sekali, kukira panggilan saya adalah main gitar rock begitu ya, latihan gitar setiap hari. Ternyata bukan itu. Nah, sering ketika kita merencanakan sekolah anak-anak kita, bukan masalah bakat lahir dan panggilan Tuhan terhadap anak-anak kita, tetapi bagaimana anak ini nanti cepat dapat kerja. Kamu masuk sekolah ini saja nak, jurusan ini, supaya bisa cepat dapat kerja. Secara tidak langsung sebetulnya kita menilai anak kita dari uang. Menilai anak kita dari apa yang akan dihasilkan, saudara. Nah, yang jelas ini, saudara, ini bukan sikap Kristen atau bukan karakteristik daripada orang Kristen. Ya. Karena orang Kristen, saudara, tujuan hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Maka dalam katekismus Westminster, katekismus teologi reform itu, saudara, pertanyaan pertama itu, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan fokusnya adalah Tuhan. Maka di dunia ini hanya ada dua jenis orang, yang fokus kepada uang dan fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, ternyata di dalam gereja, cara mengatur gereja, cara mengatur pelayanan pun ternyata disetir oleh dua hal ini. Yang pertama berfokus kepada Tuhan, yang kedua berfokus kepada materi, pendapatan, penghasilan. Gereja kalau mempunyai gedung yang besar, jemaat yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, dia merasa gereja yang diberkati Tuhan. Jadi standar dia menilai berkat Tuhan adalah dari jumlah uangnya, dari jumlah fasilitasnya, dari jumlah hartanya, ya saudara. Maka
gereja yang seperti itu, melihat gereja yang kecil, yang bergumul, yang berjuang, bahkan pendetanya pun tidak jelas itu honornya dari mana, yaitu biasa terjadi dalam gereja-gereja Pentakosta yang kuno, saudara. Ya, kalau di dalam gereja-gereja beraliran reform seperti kita sudah terbiasa hidup secara berorganisasi ya. Itu masalah hamba Tuhan apa segala macam tanggung jawab organisasi ya. Tapi kalau gereja-gereja Pentakosta yang sangat kuno sekali itu bergantung pendetanya. Ya, jadi kalau jemaatnya hanya sedikit saja ya dia hidup seperti itu saudara. Dia harus bekerja, dia harus melakukan segala sesuatu. Dan dengan demikian gereja-gereja yang seperti itu tidak masuk di dalam indikator kesuksesan daripada gereja-gereja yang memandang uang sebagai simbol berkat Tuhan. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam ya saudara. Sebelumnya saya akan mengeksposisi secara singkat dua bagian Alkitab tadi. Yang pertama dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6 saya akan membaca kembali. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah saudara, di sini firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Artinya uang tidak boleh menyetir kita. Cara kita menata hidup kita, cara kita merencanakan sekolah kita, cara kita mencari pekerjaan. Ada orang yang panggilannya guru, tapi dia mikir-mikir guru gajinya kecil sekali, dosen gajinya kecil sekali, maka dia beralih ke dunia bisnis. Yang sebetulnya panggilannya bukan itu. Nah ini sudah menjadi hamba uang, sadar atau tidak sudah diperalat oleh uang, disetir oleh uang. Nah kita orang Kristen tidak boleh menjadi hamba uang. Uang mengatur kita, tapi kita yang mengatur uang. Kita yang memperbudak uang untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang berguna. Jangan uang yang memperbudak kita. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau kita belajar mencukupkan diri saudara, baik itu sedikit atau banyak, maka kita adalah orang-orang yang bersyukur dan tidak mungkin menjadi hamba uang. Ada orang banyak pun tetap nggak cukup saudara. Ya, dia mempunyai banyak, tapi masih kepingin ngambil punya orang saudara. Dia sudah punya segala sesuatu. Tinggal kalau dia mau apa-apa tinggal panggil pembantunya sudah beres semua saudara. Tapi masih belum cukup. Nah ini orang yang sebetulnya hidup dalam kelimpahan tapi tetap tidak merasa cukup. Nah orang yang seperti ini akan menjadi hamba uang. Sama juga orang yang hanya punya sedikit dan dengan yang sedikit itu dia tidak bisa atur dan dia merasa tidak cukup, dia juga akan menjadi hamba uang. Tapi orang kalau punya sedikit, dia merasa cukup dan dia atur itu dengan sangat baik, dia tetap cukup. Ya, jadi saudara jangan kita menjadi hamba uang kata firman Tuhan di sini, dan masalah pemeliharaan hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 dipertegas di situ. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi saudara, tidak ada yang bisa mengganggu atau merusak hidup Kristen kita. Ya, kalau Tuhan berada di pihak kita, saudara, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka jangan takut hidup kekurangan, jangan takut hidup dalam penderitaan, jangan takut hidup susah, karena di dalam kesusahan kalau ada Tuhan, saudara, maka kita adalah orang-orang yang sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat beruntung. Ketimbang orang-orang yang mempunyai segala sesuatu tetapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam kesia-siaan dan di dalam penghakiman Tuhan Allah. Lalu saya lanjut sedikit sekarang 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10 ya. Dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara, akar kejahatan itu adalah cinta akan uang, kata firman Tuhan di sini.
Sebetulnya problemnya bukan mempunyai uang ya, atau mencari uang, atau kita memiliki uang. Problemnya bukan di sana, tapi problemnya adalah cinta akan uang. Kalau hati kita pada uang, maka kejahatan akan muncul dari sana. Tapi seberapapun Anda memiliki uang, ya sebanyak apapun Anda memiliki uang, tetapi tidak cinta uang, maka kejahatan tidak mungkin muncul, saudara. Kejahatan tidak mungkin muncul. Maka dikatakan di sini sikap hati sih sebetulnya ya, bukan masalah uang. Ada orang yang ini bukan teologi reform ya, tapi itu namanya teologi penderitaan. Saya diminta oleh satu gereja di Malaysia untuk mengajar secara online. Topiknya adalah teologi kemakmuran. Mereka memberikan saya tema teologi penderitaan sebagai jawaban atas teologi kemakmuran karismatik. Begitu. Saya protes ya. Kita reform tidak percaya teologi penderitaan. Kalau teologi penderitaan itu saudara menganjurkan saudara hidup bertarak, hidup berpuasa, harus memiskinkan diri, ya begitu. Seperti pada abad-abad pertengahan itu banyak itu yang dianggap sebagai saints atau orang-orang suci. Mereka meninggalkan semua harta kekayaan. Salah satunya misalnya Fransiskus dari Assisi ya, yang kemudian mewariskan di dalam gereja Katolik itu namanya Ordo Fransiskan. Itu dia orang kaya, keturunan orang kaya. Tapi setelah membaca Injil Matius yang mengatakan kamu jual semua hartamu dan ikut aku, maka dia ikut itu secara harfiah. Dia jual semua warisan kekayaannya, lalu kemudian dia hidup miskin. Lalu untuk makan apa? Dia pergi memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik sambil meminta-minta. Maka dulu Ordo Fransiskan itu disebut sebagai Ordo peminta-minta. Nah ini namanya teologi penderitaan saudara. Ada lagi yang lebih kuno namanya Santo Antonius, hidup di atas pohon. Itu berpuasa berhari-hari itu, tidak makan. Sampai kurus sekali tinggal tulang. Kita reform tidak percaya teologi penderitaan semacam itu. Tapi teologi salib. Artinya menderita karena pikul salib. Bukan penderitaan yang kita usahakan sendiri dan bertarak. Ya begitu ya. Nah saudara, cinta, kita kembali di sini ya. Cinta akan uang itu adalah kejahatan. Ya. Akar dari segala kejahatan. Maka saudara bukan uang masalahnya. Saudara boleh mencari uang di dalam pekerjaan saudara-saudara. Saudara boleh mengumpulkan uang. Saudara kalau berbisnis boleh menghasilkan banyak. Tapi hati kita tidak boleh melekat pada uang. Dan uang itu kita harus peralat dan perbudak untuk melayani hal-hal yang baik. Untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Maka saya tidak percaya teologi penderitaan dan saya tidak akan mendorong jemaat, kamu harus hidup miskin ya. Gajimu berapa? Dikasih berapa? Saya dikasih 10 juta sebulan sama bos saya pak. Sudah minta potong aja. Kamu cukup 3 juta aja. Kita harus menderita, orang Kristen harus menderita. Ini konyol kalau saya. Ya, kalau dapat gaji yang banyak, puji Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara ya, bukan teologi penderitaan. Ya, bukan itu ya. Tetapi cinta akan uang itu yang jahat. Ya. Cinta akan harta, cinta akan kekayaan itu yang jahat. Ya baik, mari kita lihat sekarang. Selanjutnya mengenai gereja tadi saudara. Pertama kita melihat di dalam teologi kemakmuran. Khususnya ini ada di dalam gereja-gereja karismatik. Tidak semua gereja karismatik berteologi seperti ini. Tetapi teologi kemakmuran itu ada di dalam gereja-gereja karismatik saudara. Pertama-tama bagi mereka itu uang atau harta kekayaan adalah simbol diberkati oleh Tuhan. Jadi indikator satu orang Kristen atau satu gereja atau satu pendeta diberkati oleh Tuhan adalah kekayaannya. Jikalau seorang pendeta kaya, berarti dia diberkati Tuhan. Jikalau seorang pendeta miskin, hidup bersahaja, hidup sederhana, berarti dia kurang atau tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita hal yang demikian. Adapun kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, bahwa mereka yang mengikut Tuhan
Tidak semua ya, tetapi sebagian di antara mereka diberi kekayaan oleh Tuhan. Misalnya Abraham itu kaya sekali, tetapi ada juga yang melayani Tuhan tapi hidup sangat miskin seperti Nabi Yeremia. Sangat miskin ya. Tidak punya apa-apa ya, seperti itu. Bahkan hanya penderitaan yang dia terima akibat memberitakan firman Tuhan, saudara. Lalu ada juga di dalam perjanjian lama dikatakan kalau kamu taat firman Tuhan begini, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi itu bukan mengajarkan teologi kemakmuran. Itu sesuatu yang memang alamiah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Artinya, kalau saudara melawan Tuhan, bagaimana kita berharap Tuhan memberkati pekerjaan kita? Betul ya? Orang hidup melawan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan kita? Tidak mungkin. Jadi ketika dalam perjanjian lama berkata, aku akan memberkati engkau berlipat-lipat. Ketika engkau taat, itu tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran yang diajarkan karismatik. Tapi memang itu sesuatu konsekuensi logis yang alamiah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara pun kalau punya anak, anak itu terus melawan, saudara mikir-mikir juga mau kasih, betul ya? Uang nanti mau dia pakai untuk apa? Foya-foya. Kalau dia sudah besar main judi ya, main perempuan misalnya begitu. Ya kita mau mengasih uang kan mikir-mikir ya. Jadi sesuatu yang alamiah itu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan memberkati keluarga kita, memberkati kehidupan kita, memberkati usaha kita dan lain sebagainya. Ketika kita berada dalam kesulitan, Tuhan menolong kita. Tapi ketika kita melakukan dosa dan hidup terus-menerus dalam dosa, tidak ada pengharapan sama sekali bagi kita untuk mengharapkan berkat Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang yang terus hidup dalam dosa. Jadi, saudara, dalam konteks perjanjian lama, teologi kemakmuran versi karismatik tidak diajarkan di sana. Ya. Jadi itu yang pertama ya, indikatornya adalah uang, kesuksesan materi. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Yang kedua, saudara, ini juga mempengaruhi mereka, cara mereka memperlakukan atau bersikap terhadap persembahan. Bagi mereka, beri, maka Tuhan akan mengganti itu berkali-kali lipat. Kamu ada uang berapa? Aku hanya ada 1 juta, Pak Pendeta. Tapi gereja butuh, beri itu. Tapi itu buat uang makan saya, Pak Pendeta. 1 minggu ini. Hanya itu yang saya punya. Kasih dulu sama gereja. Utamakan Tuhan. Nanti Tuhan ganti berlipat-lipat. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Kalau itu hanya uang untuk makanmu, itu artinya bukan untuk persembahan. Ini caranya bertanggung jawab. Kita tidak diminta oleh Tuhan untuk pinjam uang untuk kasih persembahan. Atau merampok uang makan kita sehari-hari untuk kasih semua untuk persembahan. Lalu nanti makan apa? Lalu berhutang. Jadi segala sesuatu yang melawan Alkitab, saudara, itu menjadi irasional, saudara. Menjadi menjadi tidak masuk akal, saudara. Cara mereka memperlakukan persembahan adalah utamakan Tuhan, beri semua untuk Tuhan, nanti Tuhan kembalikan berpuluh-puluh kali lipat. Tapi faktanya tidak seperti itu, saudara. Dan saya sangat yakin sekali, mungkin saya adalah salah satu pendeta yang paling keras dalam hal ini. Bisa jadi ada orang bisnis tertentu yang kemudian, saudara, dia memberi terus untuk gereja yang salah semacam itu. Tapi dia terlihat usahanya lancar terus. Jangan lupa setan juga bisa memberikan kelancaran, saudara. Ini mungkin perkataan sangat keras. Jangan anggap semua kelancaran itu hanya berasal dari Tuhan. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus dicobai? Dibawa ke satu gunung yang tinggi sekali. Lihat semua ini. Dunia ini. Dia mengklaim apa yang bukan dia punya ya. Dunia ini punya Tuhan, saudara. Lagu kita tadi apa? Ini dunia Bapa. Ini dunianya Tuhan. Bukan dunianya setan. Semua yang ada dalam dunia ini punya Tuhan, bukan punya setan. Tapi dia klaim itu secara palsu. Dan dia berkata, aku berikan semua ini kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus mengusir dia, saudara. Setan bisa memberikan kenyamanan, saudara. Setan bisa memberikan keenakan, kemewahan, bisa. Bahkan kalau saudara dengar cerita orang-orang tua zaman dulu, saudara yang percaya mistik. Itu setan itu bisa memberikan pesugihan, betul ya? Di Jawa sini ada Gunung Kawi, saudara. Orang sering cari pesugihan di sana. Kalau di Sumba itu, saudara, itu orang-orang kampung dulu itu
Kalau kaya itu diukur dari banyaknya hewannya, sapinya berapa, kambingnya berapa, kerbaunya berapa di padang begitu ya. Dan sering itu terdengar cerita-cerita bahwa mereka dapat itu dari istilahnya orang Sumba itu patau tanah begitu ya. Jadi mereka ya berhubungan dengan makhluk gaib begitu. Lalu mendapat kekayaan, tapi tumbalnya nanti anaknya, atau setelah dia mati kekayaannya habis, anaknya melarat sampai berapa keturunan begitu. Ya, itu cerita-cerita semacam itu saudara ya. Bisa benar, bisa tidak juga ya, tapi memang kuasa setan itu bisa memberikan kenyamanan palsu, kenikmatan palsu, kekayaan palsu saudara. Jadi indikatornya di sini sebetulnya khotbahnya beres tidak? Ya, ajaran firman Tuhan beres tidak dari mimbar? Waktu pendeta mengatakan beri persembahan itu berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Tapi kalau pendeta mengatakan kamu beri 1 juta, nanti Tuhan ganti 1 miliar. Tuhan ganti berpuluh-puluh kali lipat. Ini pasti salah, ini bukan ajaran Alkitab. Ya, itu cara mereka memandang persembahan saudara. Lalu kemudian juga masalah pendeta. Pendeta kurus seperti saya tidak masuk hitungan mungkin. Kenapa saudara? Karena kurus berarti kurang makan dan kurang berkat Tuhan. Ya. Padahal ada memang orang yang bawaannya kurus ya saudara. Makan sebanyak apapun tidak mungkin gemuk ya. Ya, Anda makan, saya ini makan banyak saudara. Makan sebanyak apapun tidak mungkin bisa gemuk. Ya, kerja riset berpikir sebentar aja sudah menyedot lemak saya tambah kurus saudara. Ya, jadi indikatornya pendeta. Kalau pendeta itu gemuk, diberkati Tuhan. Pendeta itu punya apa? Pakaiannya apa? Jam tangannya harga berapa? Maka mereka itu berlomba-lomba saudara. Jam tangannya ratusan juta, ada yang miliaran. Istrinya itu ada yang pakai tas Hermes. Nggak risih sama saudara. Di hadapan jemaat pakai tas Hermes. Katanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan budaknya Tuhan ya. Tapi seperti raja saudara. Mobilnya nggak mau lah mereka ya. Itu pendeta-pendeta kayak gitu kalau saudara undang itu saudara. Anda jemput dengan Xenia Avanza atau tidak maulah mereka saudara. Ada yang bilang minimal kalau jemput saya itu Fortuner. Kalau enggak boleh. Kayak kalau enggak ya seperti mobil dia lah itulah ya, Land Cruiser atau Mercy ya, Mercedes atau BMW begitulah. Jadi segala sesuatu dihitung dari uang, dari kekayaan materi. Lalu nanti dari mimbar teriak-teriak, haleluya, puji Tuhan begitu. Ya haleluya, puji Tuhan karena jam tanganmu mahal. Haleluya, puji Tuhan karena kau pakai BMW. Haleluya, puji Tuhan karena rumahmu kayak istana seperti Oral Roberts di Amerika, itu pendeta karismatik di Amerika, saudara. Itu katanya gagang pintu rumahnya itu loh dari emas murni semua. Ya, mereka bilang haleluya karena banyak emasnya, banyak uangnya. Coba semua itu diambil. Apa mereka masih bisa bersyukur? Apa mereka masih bisa bilang haleluya? Jadi saudara, ini adalah teologi yang salah yang kita harus lawan dan kita harus hindari. Orang Kristen tidak boleh mempunyai semangat hedonis, semangat materialistik seperti itu saudara. Ini bukan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Bukan berarti tidak boleh kaya. Kalau memang Tuhan memberkati Anda menjadi orang kaya, silakan kaya, tapi jangan cinta uang, jangan materialistik. Pakailah kekayaan Anda untuk kemuliaan Tuhan dan untuk hal-hal yang baik, yang berguna bagi diri sendiri dan bagi sesama. Ya itu ya yang berikut ya, masalah pendeta ya. Lalu kemudian yang berkaitan dengan itu secara lebih luas, mereka yakin bahwa orang yang beriman kepada Tuhan, yang diberkati Tuhan, tidak pernah sakit. Maka mereka melarang orang-orang pergi ke rumah sakit. Ada satu pendeta kemakmuran di Jakarta itu terkenal sekali. Diam-diam dia pergi ke rumah sakit saudara. Ternyata dokter yang tangani itu orang reform. Lalu dia ketakutan dan bilang begini, Pak tolong ya, jangan bilang-bilang orang kalau saya datang berobat kepada Bapak. Kenapa dia ketakutan saudara? Karena dalam khotbahnya selalu dia bilang, kalau kau beriman kepada Tuhan jangan pakai jarum suntik. Ini ada Ibu Dokter Leli ya, kita lawan dia nanti ya. Tidak boleh pakai jarum suntik saudara. Tidak boleh pakai infus, tidak boleh pakai obat-obatan. Beriman kepada Tuhan pasti sembuh begitu.
Jadi sepertinya jadi anak Tuhan itu pakai jalan tol, saudara. Semua serba nyaman, serba enak, tidak usah susah. Maka kalau berada dalam kesulitan, saudara, dianggap itu tidak diberkati Tuhan. Dianggap itu penghukuman dari Tuhan. Tidak harus semua kesulitan itu penghukuman dari Tuhan. Ada kesulitan yang memang Tuhan izinkan. Kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi Tuhan izinkan terjadi. Ada kesulitan karena orang lain yang menyulitkan kita. Tapi memang ada kesulitan karena kita salah sendiri. Ya. Jadi saudara, kesulitan dalam kehidupan orang-orang percaya itu sesuatu yang wajar. Para rasul, saya pikir sebagian besar kehidupan mereka adalah kesulitan, bahkan dibunuh mati. Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dalam dunia, sebagian besar kesulitan hidupnya itu adalah kesulitan dan bahkan saudara mati terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada yang nyaman-nyaman saja. Maka jalan pintas yang nyaman itu adalah jalan setan dan sudah dimulai sejak Taman Eden. Tuhan berkata, Adam, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi datanglah setan mencobai Hawa. Makan saja, tidak apa, ini saya parafrasekan ya. Makan saja, sebab pada saat engkau memakannya, engkau akan jadi sama seperti Allah. Mau langsung hebat, langsung jadi sama seperti Allah. Jalan tol, tidak usah melewati kesulitan, tidak usah lewat ujian. Padahal bukan berarti buah itu nggak boleh dimakan. Kalau Adam dan Hawa lolos, sebetulnya mereka boleh makan buah itu. Buah itu buah biasa aja, bukan buah mistis yang menyebabkan orang mati kalau makan, bukan. Tapi buah itu menjadi spesial, menjadi khusus karena Tuhan larang. Tidak boleh dimakan. Nah, pada saat tertentu ketika mereka sudah lolos, mereka boleh makan. Tapi dalam keadaan sudah lolos dan tidak perlu berbuat dosa lagi. Tapi mereka tidak lolos, saudara. Dan setan memberikan jalan tol. Makan saja. Pada saat engkau memakan, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Kita memang mirip Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Dan pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama dengan Allah. Dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya dalam langit dan bumi yang baru. Itu sudah rencana Allah. Tapi bukan jalan tol. Lewat ujian. Dan ketika ujian tidak lolos, sekarang harus lewat penebusan Kristus. Kita harus lewat jalan salib. Bukan jalan tol, saudara. Maka kalau ada pendeta mengajarkan semua serba enak, jalan tol ya. Bahkan orang tidak pakai helm pun di jalan ya. Tuhan Yesus tolong saya agar tidak ditangkap polisi. Padahal dia sedang salah. Yang tidak bisa seperti itu, saudara. Kita harus tetap menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahan kita, saudara. Jadi tidak ada jalan tol ya. Orang Kristen bisa sakit, orang Kristen bisa susah, orang Kristen bisa mengalami segala penderitaan sebagaimana umum juga dialami oleh orang-orang di dunia ini. Tidak ada hak istimewa bagi kita. Yang menjadi hak istimewa bagi kita adalah apa? Cuma dua hal. Pertama, jaminan keselamatan dalam Kristus itu pasti. Tidak mungkin bergeser. Kita selamat, tetap selamat di dalam genggaman Kristus. Kedua, tidak ada jaminan bahwa hidup kita tidak susah seperti orang-orang di dunia. Kita sama berbagian di dalam dunia yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi ada jaminan Tuhan berada bersama-sama kita apapun keadaan kita. Tuhan pelihara kita baik senang atau susah, sakit atau sehat. Nah ini hak istimewa yang kita punya, saudara. Pasti beda, saudara. Kita susah, ada Tuhan Yesus. Orang lain susah, tidak ada Tuhan Yesus. Beda tidak? Beda, saudara, sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah sebaliknya, saudara, melawan spirit yang salah ini, Alkitab justru mengajarkan kita bahwa uang dan kekayaan adalah pemberian Tuhan yang harus dikelola dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu sebabnya, saudara, kalau saudara pernah mendengar istilah orang-orang Puritan Reform, saudara, itu mereka hidup sekitar abad-abad ke-16, 17, 18 ya di Amerika, juga asal mulanya dari Inggris, saudara, juga di benua Eropa. Mereka mempunyai spirit seperti ini. Jadi setiap kehidupan mereka dianggap itu sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan, termasuk pekerjaan mereka, termasuk segala sesuatu yang mereka miliki.
Dan oleh karenanya mereka bekerja dengan sangat jujur, sangat rajin sekali. Dan juga berhemat. Karena memboroskan harta itu bukan memuliakan Tuhan. Tapi itulah hidup foya-foya yang dilarang Alkitab. Jadi mereka kerja keras. Karena mereka kerja keras, ladang-ladang gandum mereka menghasilkan berlipat-lipat. Tapi sementara pada saat yang sama mereka tidak boleh boros. Tidak boleh foya-foya. Itu harta yang dipercayakan Tuhan. Maka mereka menyimpan uang yang cukup. Mempunyai modal yang cukup, saudara. Hidup berhemat, bertanggung jawab, mempergunakan harta hanya untuk yang memang memuliakan Tuhan dan memang berguna. Tidak ada foya-foya, tapi kerja keras setiap hari. Maka mereka otomatis menjadi orang-orang yang dalam hal ekonomi mereka kaya, saudara. Nah, dari sana nanti ketika ada pergeseran nilai, saudara, mulai muncullah itu kapitalisme. Tapi itu bukan hasilnya kekristenan, itu sudah hasil sekularisme, kapitalisme itu. Dan ada seorang yang bernama, kalau saya tidak salah, Max Weber, kemudian memberikan analisis yang saya kira salah itu, mengatakan bahwa kapitalisme itu dihasilkan oleh Calvinis atau Reform, katanya. Itu salah. Calvinis tidak menghasilkan kapitalisme. Karena kita bekerja keras, lalu menabung, hidup bersahaja untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika ada pergeseran nilai-nilai kekristenan mulai ditinggalkan, tersisalah orang sekarang yang tidak takut Tuhan tapi kerja keras dan dapat banyak uang. Mereka menjadi pemilik modal besar, lalu kemudian mempekerjakan orang lain dengan gaji yang sangat minim sekali, lalu mereka menjadi tambah kaya. Nah, ini kejahatan, saudara, ya. Ini kejahatan. Nah, spirit yang sama mereka teruskan ketika mereka berpindah ke Amerika, saudara. Ketika benua Amerika mulai dihuni oleh orang-orang Eropa. Dan sekitar, sebagaimana saya selalu katakan, sekitar 900.000 orang reform dari Inggris itu pindah ke sana. Kemudian ada sekitar 600.000 orang reform Scotland. Lalu kemudian ada sekitar 400.000 orang reform Belanda dan orang reform Jerman, ya, berpindah ke Amerika, dan mereka meneruskan spirit yang sama ini lalu membangun dunia Amerika menjadi dunia yang makmur, saudara. Tapi sekali lagi ada pergeseran, nilai-nilai kekristenan ditinggalkan, dan sekarang tinggal Amerika yang tidak takut akan Tuhan tapi sudah kaya karena warisan kekristenan, saudara. Jadi, saudara, ini yang pertama, saudara, ya. Bekerja dengan rajin, dengan jujur untuk kemuliaan Tuhan. Otomatis di dalam bekerja seperti ini, saudara, Tuhan memberkati, saudara. Ya, jadi kita bukan melihat uang atau harta itu sebagai simbol diberkati oleh Tuhan, tidak. Yang kedua, saudara, karena harta, kekayaan, dan segala sesuatu, termasuk sumber-sumber daya kita yang kita miliki, termasuk yang paling dasar apa yang kita miliki, ya, kemampuan intelektual Anda, bakat-bakat Anda, kemampuan bekerja dalam satu bidang, karena itu adalah milik Tuhan, maka semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka cara orang Kristen sejati, cara dia belajar, cara dia mengelola sesuatu, cara dia bersekolah, ya, cara dia mengerjakan tugas-tugas sekolah, cara dia mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, segala sesuatu itu pasti mempunyai nilai yang berbeda. Dikerjakan dengan rajin, dikerjakan dengan baik, dikerjakan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu juga dalam memandang persembahan, saudara, prinsipnya sama sekali berkebalikan dengan teologi kemakmuran. Kita memberi persembahan bukan supaya dapat berkat berlipat-lipat dari Tuhan. Ini salah. Seperti orang main judi dengan Tuhan, ya. Banyak judi online sekarang, ya. Ada judi-judi itu yang istilahnya trading, saudara. Itu banyak orang ditipu, saudara. Pertama-tama dia beri, dikasih. Ya, dikasih dulu, untung. Senang, dia akhirnya beri terus, nggak pernah dapat lagi. Sampai ada yang terkuras miliaran uangnya itu. Ya, ini penipuan-penipuan, saudara. Dan banyak orang Kristen kira sama Tuhan pun begitu. Jadi beri kepada Tuhan, nanti Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Tidak, saudara. Kita memberi persembahan karena apa?
Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Paham ya? Mengapa memberi persembahan kepada Tuhan? Bukan supaya Tuhan memberkati kita berlipat-lipat, salah. Mengapa kita memberi persembahan? Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Maka apa yang kita beri sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Kalau saudara merasa masih belum berkat, belum ada berkat, saudara tidak harus memberi. Saudara merasa diberkati Tuhan, barulah saudara memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan tidak akan menuntut kita untuk memberi apa yang kita tidak punya, ya saudara. Nah, di dalam hal ini saudara, kita sekali lagi memandang uang, memandang persembahan bukan sebagai alat untuk kemudian menyogok Tuhan, lalu kemudian kita mendapatkan yang lebih daripada Tuhan. Lalu saudara, masalah pendeta juga saudara, itu pelayan Tuhan yang sejati itu dituntut untuk hidup bersahaja, wajar dan normal. Ya. Artinya apa saudara? Kita tidak boleh menampilkan sesuatu atau melebih-lebihkan sesuatu yang tidak seharusnya saudara. Ada satu gereja yang saya dengar itu saudara, sangat memanjakan pendetanya, dan bagi saya ini salah ya. Itu orang masuk pelayanan di sana pertama kali, tapi saya tidak sebut di sini saudara ya. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat sensitif sekali. Ini bahkan bukan gereja karismatik kemakmuran, bukan. Ya, bahkan kalangan evangelikal saudara. Itu pendeta baru pertama kali masuk itu dikasih honor besar sekali. Lalu saya dengar lagi informasi seseorang yang anaknya pelayanan di sana, tapi ibu ini tidak setuju sebetulnya seperti itu. Dimanja sekali di sana Pak. Apa-apa wah. Ini salah saudara. Ini salah saudara. Jadi saudara, yang namanya pendeta itu hidup wajar, normal, sama seperti semua orang lain. Karena kalau dia hidup di atas orang lain, dia tidak bisa melayani. Namanya pendeta itu pelayan, ya, termasuk majelis gereja ya. Ya. Jadi kalau dia di atas orang lain, dia tidak bisa melayani saudara. Justru dia akan dilayani terus nanti. Jemaat akan mikir-mikir nanti ya, ini pendeta ini dia harus dikasih honor berapa ya? Saya lihat bajunya saja harganya sekian. Lah kalau saya kasih honor sekian, gimana ini? Sungkan begitu ya. Ini menjadi sesuatu ini saudara, sesuatu pembatas antara jemaat dan pendeta. Tetapi itu tidak berarti juga bahwa pendeta berpenampilan seperti pengemis saudara. Ini juga nggak bisa melayani. Ya, nanti jemaat selalu lihat, kasihan ya pendeta ini ya. Kok begitu ya, begitu. Jadi dia tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, hanya memikirkan kok pendeta kok begini ya. Jadi yang namanya pendeta itu hidup secara wajar, alamiah, normal. Melakukan apa yang dilakukan orang pada umumnya saudara. Sama seperti para rasul hidup. Paulus bukan tidak bisa kaya, dia bisa kaya saudara. Tapi dia bilang, aku hidup sama seperti semua orang. Kepada orang Yahudi aku hidup seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani aku hidup seperti orang Yunani, kepada semua orang aku hidup sama seperti semua orang saudara. Bahkan Paulus tidak meminta persembahan dari jemaat saudara, maksudnya honor dari jemaat, karena dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi hidupnya sendiri saudara. Jadi hidup yang normal, hidup yang wajar ya. Sekali lagi di sini itu tidak berurusan dengan masalah berapa jumlah harta atau jumlah kekayaan. Tidak peduli pendeta itu dia semiskin apa atau sekaya apa, dia harus hidup normal, hidup bersahaja, hidup biasa sama seperti orang lain hidup saudara. Ya, seperti itu. Sehingga tidak ada nanti ya indikatornya itu pendeta kalau bajunya harga sekian dia tidak diberkati Tuhan, kalau kurus tidak diberkati Tuhan, kalau tidak memiliki apa-apa tidak diberkati Tuhan, tidak. Lalu saudara, di dalam hal yang lebih luas lagi, semua orang Kristen itu bisa mengalami kesulitan,
bisa mengalami segala keadaan. Sebagaimana saya katakan tadi, yang semua orang di dunia pun alami, termasuk pendeta juga mengalami itu. Ya. Pendeta bisa mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, maka jemaat sebetulnya ini ada spirit yang salah. Ada apa-apa sedikit-sedikit minta doa pendeta, ya. Sedikit-sedikit minta doa pendeta itu adalah sesuatu yang salah, ya. Karena pendeta pun itu mengalami pergumulan yang sama juga. Pendeta bukan manusia yang sakti, pendeta itu adalah manusia biasa saja, yang juga susah, yang juga bisa menangis, yang juga bisa mengalami kesulitan-kesulitan, dan kadang-kadang pendeta juga merasa sulit untuk mencari solusi atas kesulitan-kesulitan yang ada. Makanya kalau seluruh jemaat meminta doa dari pendetanya, sedangkan pendetanya juga harus bergumul untuk kesulitannya sendiri, maka beban pendeta itu menjadi sangat-sangat luar biasa besarnya. Maka banyak pendeta itu sakit mah dan mereka sering tertekan. Ada pendeta di Amerika bunuh diri, saudara. Dilihat dari luar orang sangat baik sekali, sangat ramah, sangat memperhatikan orang lain. Tiba-tiba bunuh diri. Ya, saya tidak bisa menghakimi pendeta itu apa dia pendeta sejati atau tidak, ya. Tapi menurut orang-orang yang melihatnya, dia biasa sekali, dia sangat rendah hati, sangat memperhatikan orang lain, seperti ada sukacita terus. Tapi orang tidak tahu pergumulannya, saudara. Nah, maka yang benar itu prinsip reformasi, imamat orang percaya. Sebelum datang ke pendeta, saudara bisa berdoa sendiri langsung kepada Tuhan. Tidak perlu lewat romo, lewat pastor, langsung kepada Tuhan. Barulah nanti sharingkan kepada pendeta, kepada majelis gereja, dan lain sebagainya, saudara, ya. Jadi segala sesuatu orang Kristen bisa alami, dan kita juga diberi senjata, diberi kelengkapan yang sama oleh Tuhan untuk bisa mengelola hidup kita. Dan tentunya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi intinya di sini bukan masalah uang, bukan masalah harta. Ya, Anda boleh kaya, Anda boleh punya banyak uang, tetapi jangan cinta uang, tetapi harus hidup dengan cara yang wajar, dengan cara yang alamiah, dan semua yang kita punya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian teologi karismatik kemakmuran yang mengajarkan bahwa kita diberkati Tuhan melalui dilihat dari uang atau harta kekayaan, itu adalah teologi yang sifatnya satanik dan bukan ajaran Alkitab. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini, saudara, dan kita boleh menata kehidupan kita, menata segala sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan yang sudah memperdengarkan firman Tuhan kepada kami. Tolong kami Tuhan agar menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan seluruh kehidupan kami, melayani Tuhan dan uang kami dan harta kami, dan boleh memberi untuk pelayanan Tuhan, bukan karena kami akan mendapat berlipat-lipat dari Tuhan, tetapi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup secara wajar, secara normal, bukan foya-foya dan hidup bermewah-mewahan. Biarlah kami tidak menjadi hamba uang, biarlah kami tidak menjadi budak uang, tetapi kami memperhamba uang dan harta yang kami punya, dan seluruh sumber daya yang kami punya, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk kebaikan bagi kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semangat ini, spirit ini, nilai ini boleh kami pegang di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.